Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan di siang hari ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, hingga kita sebagai hamba Allah bisa memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan diiringi dengan niat mencari ridha Allah Taala, Allah membukakan pintu hidayahnya, pintu barakahnya yang berupa kebahagiaan, kedamaian, kesejahteraan, yang akhirnya kita dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya yang telah memberikan berbagai macam keteladanan dalam kehidupan, sehingga kita merindukan, menantikan syafaatnya sampai hari kiamat. Muslimin jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Alangkah berbahagianya manakala kita hidup di dunia ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Rahmat artinya adalah kasih sayang Allah kepada hambanya. Alangkah nikmatnya manakala rahmat itu diberikan kepada kita di dunia ini dan kita petik, yaitu di akhirat nanti. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, khutbah kali ini kami akan mengetengahkan khutbah dengan tema, yaitu 3 cara meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala. Muslimin jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya banyak sekali perintah-perintah agar kita berlomba-lomba untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, kesempatan kali ini kami hanya menyampaikan 3 cara untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Muslimin jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Ada benda yang pertama untuk mendapatkan rahmat dari Allah SWT adalah kita untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Allah berfirman di surat Ali Imran ayat 132, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Atiiullaha wa rasul la'allakum turhamun. Taatlah kamu pada Allah dan Rasulnya agar kamu mendapat rahmat. Dari ayat di atas kita bisa melihat bahwa manakala kita ingin mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita disuruh untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Ketika kita taat kepada Allah, diikuti dengan taat kepada Rasulullah. Begitu juga ketika kita taat kepada Rasulullah, juga harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang dikatakan atiiu wa atiiu rasul wa amrinkum. Taatlah kamu pada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah. Untuk itu, dalam kata ini mari kita berusaha semaksimal mungkin untuk apa? Melaksanakan apa yang diperintahnya dan menjauhi apa yang dilarangnya. Dengan demikian manakala kita sudah memiliki kemauan dan kemampuan serta kesempatan untuk melaksanakan apa yang dilakukan Allah dan menjauhi apa yang dilarangnya, niscaya kita akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Ada benda yang kedua agar kita mendapatkan rahmat dari Allah Taala, kita disuruh untuk mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan taat pada Rasulullah. Allah berfirman di surat An-Nur ayat 56,
wa aqimus shalah wa atuz zakat wa atiiur rasul la'allakum turhamun. Dirikanlah sholat dan tunaikan zakat dan taatlah kamu kepada Rasulullah, niscaya kamu akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ini setidaknya ada 3 pelajaran kalau kita ingin mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah aqimis shalah, dirikan sholat. Sudah berulang kali pengertian daripada mendirikan sholat berbeda dengan menjalankan sholat. Kalau menjalankan sholat hanya sekedar menggugurkan saat lakukannya saja, tidak memperhatikan kapan saya sholat, di mana saya sholat, dan dengan cara apa saya sholat, karena dia menganggap sholat hanya sekedar menggugurkan kewajiban dan sudah ditentukan waktunya. Inna sholata kanat al-mu'minina kitaban mawquta. Sungguhnya suatu adalah wajib bagi orang mukmin dan sudah ditentukan waktunya. Berbeda dengan pengertian yaitu mendirikan sholat. Sholat dijadikan sebagai suatu kebutuhan, berusaha untuk melaksanakan mendirikannya di awal waktu, dikerjakan saat berjamaah dan diusahakan untuk dikerjakan di masjid. Dengan demikian manakala kita sudah terbiasa melaksanakan sholat berjamaah awal waktu di masjid saat istiqomah, insya Allah jannah sudah menunggu kita. Banyak sekali di antara kita yang mengabaikan, belum sampai untuk ke tahapan tersebut. Untuk itu mari kita mohon kepada Allah Taala agar dimudahkan, agar diberi hidayah oleh Allah Taala bisa melaksanakan sholat di awal waktu berjamaah dan di masjid. Banyak sekali orang-orang yang belum mendapatkan hidayah. Setidaknya ada 3 hal mengapa orang belum mendapatkan hidayah. Kita lihat bagaimana Abu Thalib, paman Rasulullah, yang mengasuhnya, mendidiknya, menolongnya, membantunya, melindunginya ketika beliau berdakwah. Tapi ketika Abu Thalib ingin menghabiskan maut, Rasulullah mengatakan, ya Allah, tunjukkanlah kepada paman saya Abu Thalib untuk masuk Islam. Tapi apa? Allah menurunkan ayatnya, surat Al-Qasas ayat 26. Kata Muhammad, kamu tidak bisa memberikan petunjuk dari keluargamu, dan Allah berikan petunjuk bagi orang yang dikehendaki. Maka Abu Thalib akhir kehidupannya adalah dalam keakhiran. Mengapa Abu Thalib tidak mendapatkan hidayah? Kita juga bertanya pada diri kita sendiri, mengapa kita sulit untuk mendapatkan hidayah? Sholat awal waktu berjamaah di masjid atau mushaf kok susah sekali. Karena apa? Setidaknya ada 3 hal. Yang pertama adalah bergaul dengan orang-orang yang kurang baik. Yang kedua ingin mempertahankan adat istiadat atau mempertahankan kearifan lokal. Dan yang ketiga takut dicela, diejek, dibulai. Untuk itu mereka tidak akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya ketika kita sudah istiqomah di dalam melaksanakan sholat, maka ada perintah berikutnya adalah untuk menunaikan zakat. Zakat fitrah, zakat jiwa yang kita bayarkan setahun sekali, yaitu ketika datang bulan Ramadan sebagai penyempurna puasa kita. Maka ketika kita sudah selesai ibadah Ramadan selama sebulan penuh, kemudian dibayar, ditutup dengan bayar zakat fitrah, niscaya Allah akan menurunkan ampunannya berupa ghufrallahu ma qadama dzambi, yaitu mengampuni dosa-dosa yang telah dilakukan. Untuk itu mari kita persiapkan diri kita, mempersiapkan zakat terbaik kita
sebagai amal kita. Begitu juga setelah sholat, ya kan kemudian taat kepada Rasulullah. Kita tahu bahwa ketika kita taat kepada Rasulullah, maka apa yang disampaikan oleh Rasulullah kita terima, dan apa yang dilarang kita tinggalkan. Allah berfirman di surat Al-Hasr ayat 7, "Wa ma ataku rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Dan apa yang datangnya dari Rasulullah maka laksanakan, dan apa yang dilarang maka tinggalkanlah. Untuk itu kita sebagai umatnya, mari kita istiqomah dalam melaksanakan apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Kalau dalam diri Nabi Muhammad ada akhlak yang tinggi. Allah berfirman di surat Al-Qalam ayat 4, "Wa innaka la'ala khuluqin adzim." Dan sungguhnya di dalam diri Muhammad ada akhlak yang tinggi. Muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Adapun cara yang ketiga agar kita mendapatkan rahmat dari Allah, agar kita mendengarkan, memperhatikan ketika Al-Quran dibaca. Allah berfirman di surat Al-A'raf ayat 204, "Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa'ansitu la'allakum turhamun." Dan ketika dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dan perhatikanlah, niscaya kamu akan mendapatkan rahmat. Dari ayat di atas kita bisa melihat bahwa orang yang suka membaca, orang yang mendengar Al-Quran adalah akan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ternyata orang yang terbaik di antara kita bukan yang punya jabatan, punya kekuasaan, punya pangkat, kekayaan, bukan. Tetapi orang yang terbaik di antara kita adalah orang yang mau membaca Al-Quran dan mengajarkan. Muslimin jamaah rahimakumullah. Untuk itu sudah menjadi kewajiban kita sebagai umat Islam untuk berakrab ria dengan Al-Quran. Kita tahu bahwa kewajiban kita dalam Al-Quran, iman kita kepada Al-Quran adalah satu, membacanya. Ketika kita mampu membaca Al-Quran, satu huruf adalah satu kebaikan. Maka ketika kita bisa menghatamkan satu Al-Quran, maka mendapat pahala yaitu 1.027.000. Dengan membaca Al-Quran, hati kita akan menjadi tenang. Dengan membaca Al-Quran, hati kita tidak akan merasa resah, karena Al-Quran adalah sebagai zikir. Ala tanul qulub, ala tanul qulub. Ingatlah hanya dengan Allah yang banyak, hatimu akan menjadi tenang. Zikir di sini adalah kita disuruh untuk ingat pada Allah Taala. Zikir artinya satu adalah sholat. Yang kedua, zikir artinya adalah membaca Al-Quran. Dan zikir yang ketiga adalah wiridan. Untuk itu mari kita ajak diri kita, keluarga kita, saudara kita, teman-teman kita untuk apa? Senantiasa zikir. Dengan zikir, dengan Allah yang banyak, hati kita akan menjadi tenang. Zikir bisa berdiri, duduk maupun berbaring. Karena orang yang ingat pada Allah tatkala berdiri, duduk maupun berbaring, termasuk orang-orang yang memiliki akal. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Yaitu orang yang selalu ingat pada Allah tatkala berdiri, duduk maupun berbaring. Untuk itu, ketika kita masih beri kesehatan yang kuat, mari kita ingat pada Allah dengan berdiri. Ketika kita sudah tidak mampu berdiri, kita disuruh untuk duduk dengan Allah. Dan ketika kita tidak mampu duduk dengan Allah, maka kita disuruh untuk berbaring. Dengan demikian, kalau kita selalu ingat pada Allah, insya Allah kita termasuk orang-orang yang berakal. Itulah 3 cara untuk mendapatkan rahmat dari Allah SWT. Jika manakala kita mau dan mampu untuk melaksanakan, insya Allah kita akan mendapat rahmat dari Allah SWT. Yang pertama adalah taat kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua
adalah mendirikan sholat, menunaikan zakat, taat pada Allah. Dan yang ketiga adalah membaca dan mendengarkan Al-Quran. Dengan membaca dan mendengarkan Al-Quran, niscaya kita akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa kita masuk surga bukan karena sholat kita, bukan zakat kita, bukan ibadah kita, bukan amal soleh kita, bukan apa-apa, tapi kita masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan rahmat Allah Subhanahu wa taala bisa turunkan manakala kita senantiasa memelihara salat, menjaga sholat, lakukan amal soleh, ibadah sebagainya. Dengan demikian manakala kita bisa melaksanakan amal soleh secara istiqomah, insya Allah rahmat Allah akan turun kepada kita dan kita akan dimudahkan oleh Allah untuk apa? Berkumpul bersama keluarga di jannah. Demikian khutbah kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu lakum fil adim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.